Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novitasari. Nama saya Andika Fikri Cilaksono. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Elis. Perkenalkan, nama saya Fasih Fajri Muhammad. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi perekonomian sederhana dua sektor. Konsumsi adalah kegiatan dalam memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi atau pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Tetapi kita hanya fokus pada konsumsi rumah tangga karena pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dari total pengeluaran konsumsi. Mengingat porsi yang besar, konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh kuat terhadap stabilitas ekonomi. Konsumsi merupakan tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi penggunaan suatu benda. Konsumsi dalam cakupan makroekonomi adalah konsumsi nasional yang mempunyai fungsi menghubungkan antara laju pengeluaran dengan pendapatan nasional. Namun, harus diakui bahwa tambahan laju pengeluaran konsumsi tidak berarti tambahan pendapat, sebab tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi, sebagian lagi digunakan untuk tujuan investasi. Fungsi ekonomi konsumsi dalam kebanyakan konsumsi pemerintah dibedakan dua macam pengeluaran konsumsi, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dalam literatur ekonomi pada umumnya diberi simbol C sebagai singkatan dari consumption expenditure. Yang kedua ada tabungan. Pengertian dari tabungan sendiri yaitu pendapatan yang telah digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Atau dengan kata lain, saving ialah dari bagian daripada pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dalam lingkup makroekonomi, saving dapat didefinisikan sebagai bagian daripada pendapatan nasional per tahun yang tidak dikonsumsi. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan atau bisa disebut S dengan pendapatan atau Y. Adapun faktor yang mempengaruhi ukuran tingkat tabungan yaitu yang pertama ada pendapatan rumah tangga. Secara umum, semakin tinggi pendapatan jika diikuti oleh sikap hemat, maka akan meningkatkan tingkat tabungan. Yang kedua ada tingkat bunga. Suku bunga tinggi hanya merupakan faktor yang menarik bagi individu atau masyarakat untuk meningkatkan jumlah tabungan mereka. Yang ketiga ada sikap berhemat. Sikap berhemat pada pola konsumsi diikuti oleh kecenderungan untuk menabung akan meningkatkan jumlah tabungan. Yang keempat ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah bagian dari pendapatan secara merata sesuai dengan kemampuan dan kapasitas individu. 5. Kondisi perekonomian. Kondisi ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ekonomi yang membaik akan meningkatkan jumlah tabungan karena pendapatan meningkat. Hubungan konsumsi dan tabungan yaitu sebagian orang memiliki pendapatan akan digunakan untuk keperluan konsumsi atau C, dan sisanya untuk ditabung. Yang ketiga yaitu tentang kurva konsumsi memiliki slope atau positif. Artinya bila pendapatan naik maka konsumsinya juga naik. Kurva konsumsi memotong sumbu di atas 0. Artinya walaupun pendapatan 0, konsumsinya masih positif. Contohnya pengangguran, anak-anak yang sudah tua dan tidak berpendapatan telah melakukan konsumsi walaupun tidak memiliki pendapatan. Konsumsi tidak dapat 0 artinya meskipun tidak memiliki pendapatan, konsumsi tetap harus dilakukan. Bisa dengan jalan meminjam atau menarik tabungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian dua sektor yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, formasi modal, pengembangan teknologi, suku bunga, kekuatan mata uang, intervensi pemerintah, dampak lingkungan, keseluruhan kesehatan ekonomi. Mengapa perekonomian dua sektor disebut perekonomian sederhana?
Karena perekonomian dalam sektor disebut perekonomian sederhana memiliki dua pelaku antara produsen dan konsumen. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.